Baik, ini karena sudah waktu ya menunjukkan pukul 6 sesuai dengan jadwal kita ya. Sambil nunggu teman yang hadir, nanti mohon dibantu juga untuk, absennya ya, siapa yang nggak hadir, catat ya untuk formalnya. Kita punya 2 materi tersisa ya, apa namanya, dari 2 materi tersisa itu, saya berencana ini dimampatkan dijadiin satu sehingga bisa diselesaikan hari ini ya. Supaya minggu depan kita fokus ke PS ataupun mungkin bisa ini ya, dicarikan hari yang lain boleh untuk UTS-nya nanti ya. Nanti saya akan, komunikasi dengan formalnya ya untuk mekanisme. Oke, ini sudah saya, apa namanya, gabungkan ya materinya, 2 materi yang, terakhir untuk di bagian saya, yaitu tentang topik, cleaning and monitoring ya. Ini ya, topik cleaning, monitoring, aseptic fill area, kemudian, aspek dari mikrobiologi, ini ada hubungannya ya. Sehingga, saya gabungkan aja menjadi ini untuk mempercepat kita ini ya, menyelesaikan materi saya, oke. Macet ya. Ya, hang ya tadi sebentar. Nah ini materi saya yang, 2 ini saya jadikan satu untuk hari ini supaya bisa ini ya, eee, s mengejar ketinggalan kita ya, udah banyak sekali kita ketinggalan waktunya. Itu cleaning, monitoring, aseptic fill area, dan juga aspek mikrobiologi dalam sediaan steril. Ini ini ya, ada hubungannya ya satu sama lainnya. Jadi saya gabungkan aja supaya bisa terkejar waktu yang sudah, tertinggal ini ya. Oke. Oke, ini kita tutup dulu, lanjut ke materi untuk 2 pertemuan yang kita jadikan satu ya. Nah ini ya, kita jadikan satu, sebenarnya kalau menggunakan suatu teknik teknik steril seperti itu ya, eee, apakah di pengujian akhir itu membuktikan bahwa produk kita itu steril atau tidak, kan seperti itu ya. Sama seperti teknik-teknik, sedia-sediaan non steril kan seperti itu ya. Untuk membuktikan bahwa produk yang kita buat itu apakah benar sesuai dengan parameter yang telah kita tentukan ya. Ternyata ada bedanya adik-adik ya. Untuk yang di steril ini walaupun kita sudah menggunakan suatu kit seperti itu ya, pembuktian bahwa produk kita ini steril ternyata bukan seperti itu ya kalau di, produk steril. Nah, seperti bagaimana sebenarnya? Nah, nanti setelah ini kita akan memahami ya bahwa ternyata kit itu kan merupakan, bukti bahwa produk kita itu steril gitu ya. Bahkan kalau kit itu menunjukkan suatu hasil, artinya apa? Artinya kitnya itu ternyata membuktikan bahwa produk itu gagal seperti itu, tidak steril seperti itu. Nah, itu bedanya ya di suatu produk produksi di steril ini. Nah, di awal kita sudah, mengatur sedemikian rupa ya, supaya si produk kita ini, nantinya sesuai dengan parameter kita, yaitu steril kan, seperti itu ya.
supaya, apa namanya, cemaran dari mikroba itu tidak terjadi, cemaran dari partikel tidak terjadi. Makanya kita perlu yang namanya ini ya, apa namanya, mengetahui apakah sebenarnya parameter yang harus kita, ketahui di awal ya, tentu saja bahan ya, bahan yang kita gunakan. Nah, bahan yang kita gunakan yang paling banyak adalah WFI ya, water for injection. Ini bisa sebagai bahan baku yang sering kita gunakan, apa namanya, mencampur ya, ataupun juga untuk merekonstitusi ya, merekonstitusi suatu, sediaan yang sudah jadi ya, seperti itu ya. Nah, di sini inilah yang kita harus ketahui bersama bahwa si air ini atau bahan baku kita ini yang harus kita kendalikan ya. Air yang dipakai untuk membuat suatu produk steril ini, jadi sudah dia jadi itu ya, termasuk penyimpanannya dan bahkan didistribusikan ini selalu dikendalikan ya. Sehingga pada saat nanti, pada saat penggunaannya ini sesuai dengan tiap-tiap parameter pengoperasian seperti itu ya. Nah ini merupakan suatu bahan awal tadi sudah kita katakan bahwa dia ini kita perlakukan sebagai bahan awal bukan merupakan suatu produk jadi ya seperti itu ya. Jadi ya kita harus jaga ya, jaga produk kita ini yang nantinya digunakan untuk bahan baku ya, bahan baku untuk baik itu mencampur maupun untuk apa namanya menakar seperti itu ya. Nah, bagaimana cara produksi ya? Tentu saja dengan cara destilasi atau penyulingan ya. Penyulingan, nanti apa namanya, ada gambar selanjutnya ya bagaimana cara penyulingannya dan kemudian ini, produksinya pun menggunakan cara yang sangat ketat ya. Kemudian, setelah diproduksi, disimpan, kemudian distribusikan dengan cara yang mencegah pertumbuhan dari mikroba ya, atau yang kita sebut dengan hot loop system ya. Nah, ini disirkulasi ya, disirkulasi dengan suhu 70 dengan hot loop system. Jadi, si WFI-nya ini setelah jadi seperti itu tadi ya, di dalam serangkaian, apa namanya, alat distilasi seperti itu. Nah, ini alatnya ya. Alat seperti ini, distilasi seperti ini, jika kita mau, apa namanya, menggunakan gitu ya, jangan dibiarkan dia itu, ini ya, di dalam industri itu jangan dibiarkan dia itu dimasukkan ke dalam, tangki seperti itu ya, dibiarkan di tangki saja. Akan tetapi menurut ketentuan dari USP seperti itu ya, jadi dia ini harus disirkulasi ya. Disirkulasi tujuannya adalah ini, mencegah dari pertumbuhan mikroba atau disebut dengan good loop system. Nah ini ya, disirkulasi di atas suhu 70 derajat Celcius ini juga tujuannya adalah mencegah apa namanya, pertumbuhan mikroba ya. Nah kemudian wadahnya pun juga khusus ya. Wadahnya khusus sesuai dengan peruntukannya dia ya. Ini yang harus kita kendalikan ya dari awal ya. Bukan apa namanya, parameter akhir itu dikerjakan begitu saja dan, kita tes dengan kit yang ada, bukan seperti itu ya. Ternyata dari awal ya, dari awal dari bahan bakunya itu ini harus dia menggunakan yang namanya wadah yang benar-benar melindungi dari kontaminan ya, seperti itu ya. Nah kemudian, setelah air ini apa namanya, kita putuskan ini adalah diambil dari city water. Nah, city water itu air PDAM ataupun, dari sumur. Nah, sumur ini biasanya ada 2 ya, sumur dangkal dan juga sumur dalam. Nah, bahan baku dari air ini pun ya, bahan baku air sebelum dia menjadi suatu, WFI ini pun harus melalui pemeriksaan yang secara ketat ya, seperti itu ya.
Di pengujiannya, kemudian, pemantauannya, itu juga, apa namanya, harus memenuhi sesuai dengan spesifikasinya, ya seperti itu ya, harus bebas dari cemaran endoktosin dan sebagainya. Ini sumber-sumber air yang digunakan tidak sembarangan ya, bahan baku yang digunakan juga tidak sembarangan ya. Kalau misalkan, air sumur yang digunakan itu di sekitarnya merupakan bekas cemaran dari tempat buangan sampah dan sebagainya itu tidak bisa digunakan, seperti itu ya. Jadi air sumur, yang bagaimana yang bisa digunakan ya, ini yang apa namanya, air sumur yang bebas dari cemaran endoksin, satu, kemudian bebas dari kontaminan kimia dan biologis, ya seperti itu. Nah kemudian segala hal, dokumen yang didapatkan di lapangan seperti itu tuh harus dicatat ya, dicatat, agar nantinya, apa namanya, pada saat kita mau melakukan suatu, eee, apa namanya, pengerjaan suatu manajemen mutu seperti itu ya, kita bisa me-tracer balik ya, ngecek balik bahwa, yang menyebabkan itu ya, yang menyebabkan terjadinya, sesuatu yang tidak dikehendaki itu yang di tab mananya, seperti itu ya. Iya, semuanya harus didokumentasikan ya, baik itu di foto maupun di rekam ya, seperti itu ya tindakannya itu ya. Bahkan misal misal, dari destilasi yang kita lakukan, filter yang kita gunakan itu, ternyata filternya ini, apa namanya, sudah tidak memadai seperti itu ya. Sudah tidak memadai sehingga ini membuat, air yang dihasilkan seperti itu tidak memenuhi persyaratan, nah itu juga harus didokumentasikan ya. Nah kemudian, semua alat yang digunakan baik itu, apa namanya, pengaturan dari suhu, pengaturan dari tekanan, kelembaban dan sebagainya itu, ini, harus bisa ini ya, apa namanya, membaca secara valid ya. Jadi harus, seperti yang kemarin kita pelajari bersama tentang validasi dari suatu alat ya. Nah, harus tervalidasi dan juga alatnya itu harus terkalibrasi, ya. Nah, ini perbedaan antara WFI, di Farmakope ya, di Eropa dan juga di, USP ya. Kita lihat di sini, ini persyaratannya yang harus dipenuhi ya, dipenuhi ya adik-adik untuk ininya. Oke, sebentar. Nah, persyaratannya ini adik ya ini. Ya ini conductivity, konduktivitas ya, ini pada 25 derajat Celcius itu kurang atau sama dengan 1,3 mikrosimen per sentimeter. Nah, ini antara Rupen Farmakope dan juga USP ini sama ya persyaratannya. Jadi untuk WFI, antara Rupen Farmakope dan USP ini sama persyaratannya untuk konduktiviti pada 25 derajat Celcius ya. Kemudian untuk heavy metal di antara Eropan Pharmacopoeia dan USB ini kalau yang di Eropa dipersyaratkan ya 0,1 ppm, kalau di USB tidak persyaratan, nitrat 0,1 ppm ya. Nah, kalau kita misalkan ingin apa namanya, memasarkan produk kita ke Eropa seperti itu ya, harus memenuhi persyaratannya dari Eropanya ini berarti kan itu. Syaratannya apa? Ya ini harus memenuhi ini ya.
heavy metal dan nitratnya ini dipersyaratkan ya 0,1 ppm, 0,1. USB nggak dipersyaratkan nih Pak, gimana dong? Kan seperti itu ya. Nah, bukan tidak dipersyaratkan ya adik-adik ya. USB ini memberikan kebijakan tersendiri kepada industri yang mana tergantung dari penggunaan dari WFI-nya nanti atau yang kita kenal dengan yang sering kita gunakan bahasanya itu adalah tergantung dari resiko manajemen resiko mutu yang dipakai seperti itu. Ini udah kita sering gunakan ya kata-katanya tergantung dari manajemen resiko mutu yang digunakan di industri. Kan berarti tidak diatur oleh USB ya seperti itu ya. Tapi di sini USB memberikan keleluasaan mengatur industri sesuai dengan penggunaannya nanti ya WFI-nya ini ya. Kalau yang European ya sudah ada bakunya ya seperti. Kemudian total organik karbonnya ini kurang dari 500 ppb ya, part per billion ya. TOC-nya ini ya kurang dari 500 ya. Kemudian mikrobia limit sama ya, kurang dari 10 CFU per mililiter. Itu juga dengan endotoksinnya. Antara European Pharmacopoeia dan USB ini sama persyaratannya kurang dari 0,25 EU per mili. Nah ini begitu ketatnya seperti ini ya, persyaratan yang harus dipenuhi dari si air bahan bakunya ini ya seperti itu. Artinya apa dari awal proses penjaminan suatu produk steril seperti itu ya, kita sudah eh, klaim bahwa si produk yang akan dihasilkan nantinya itu kan pasti sudah steril seperti itu ya. Kita menggunakan proses-proses atau menggunakan bahan-bahan baku yang dari awal ini memang sudah dipersyaratkan sedemikian rupa seperti ini. Ini untuk air aja ya, belum untuk bahan-bahan yang lain seperti itu ya. Nah, ini untuk destilasi yang tadi ya. Ingat destilasinya ini setelah jadi air itu tidak simpan di gentong ya. Tidak disimpan di tangki stainless seperti itu, tapi dilakukan dia sirkulasi atau dikenal dengan hot blood system ya, disirkulasi di atas suhu 70 derajat Celcius. Tujuannya adalah mencegah terjadinya pertumbuhan mikroba ya. Nah, mungkin pernah saya infokan bahwa misal nih sedang libur panjang kemarin ya. Nah, kemudian balik ke kosnya kan gitu ya misalkan ya. Lama airnya itu nggak dipakai kan seperti itu ya. Lama tidak digunakan airnya itu. Jadi pada saat adik membuka keran dari kamar mandinya itu tentu akan ada suara seperti suara angin seperti itu ya. Seperti eh, pompa ya mendesis seperti itu ya. Nah, itu bukan menunjukkan bahwa si air itu fresh, segar ya adik-adik ya. Bahkan kalau saya sarankan, adik-adik kalau misalkan di kosnya lama baliknya seperti itu ya, air yang mau digunakan itu dialirkan dulu gitu, seperti itu ya, dibuang lah dalam artian ya. Nah, langsung ditampung ya. Karena kenapa? Nah, disitulah si TOC itu sedang terbentuk ya adik-adik ya, total organik karbon itu sedang terbentuk ya. Jadi inilah sebagai cikal bakal yang namanya nantinya ada bakteri ya seperti itu ya. Di bakteri ini bisa kita cek dari total organik karbonnya. Kalau misalkan ada bunyi yang mendesis itu jangan langsung dipakai untuk ini ya keperluan cuci muka, cuci ini sikat gigi dan seperti ini. Jangan ya. Jadi dibuang dulu karena kita sudah belajar ya bahwa ternyata disirkulasi harusnya. Air itu harus disirkulasi untuk ini yang mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri ya seperti itu ya. Nah, itu tujuannya adik-adik. Jadi air itu
jangan dibiarkan diam seperti itu aja. Bahkan kalau misalkan eh, kamar mandi lama tidak digunakan, diam dibuang dulu airnya ya. Ya sampai apa namanya ininya air yang kita gunakan itu eh, terlihat sudah ini ya apa namanya mungkin bau pun juga akan ini ya akan tercium ya kalau misalkan airnya itu lama tidak digunakan ya. Nah, seperti itu. Kemudian nah ini yang namanya tadi ya peralatan dari yang namanya destilasi ya seperti itu ya. Nah, ini bahan baku air ini masuk dari sini ya, feedwater ya, feedwater. Nah, bahan baku masuk dari atasnya ini, feedwaternya ini, kemudian dia menuju langsung ke filter ya. Nah, ini filter awal ya, filter awal di sini, di sini, di sini. Kita menggunakan suatu filter untuk ini ya, apa namanya? Dan di sini nih tiga tiga ini di sini berisi tiga ini ya, tiga filter ya. Kelihatannya sih satu tabung ini doang gitu kan. Tapi sebenarnya ini ada tiga filter ya. Ini untuk lumpurnya seperti itu ya, lumpur, kemudian untuk apa namanya baunya, kemudian untuk apa namanya organoleptik dari taste-nya ya, rasanya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini masuk ke sini dulu. Nah, setelah dari sini baru dia masuk ke alat dari destilasinya ya. Alat dari destilasi. Ini banyak ya destilasinya. Multi-stage distillation unit ya. Nah, kemudian dari sini ya kan airnya sudah apa namanya terdestilasi seperti itu. Nah, dia akan disirkulasi ulang ya. Disirkulasi ulang dengan pemanasan seperti itu ya. Disirkulasi ulang, pemanasan, masuk kembali seperti itu ya. Nah, kemudian apa namanya untuk WFI yang kemarin ya yang sudah siap digunakan, nah itu dialirkan langsung eh, ke ruang kelas masing-masing ya, ruang kelas B atau ruang kelas A yang misalkan kita ingin menggunakan dia untuk ini ya eh, pencampuran seperti itu ya. Nah, itu langsung ya. Jadi tidak dibawa ininya apa namanya tidak dibawa ke ruangan, tapi air ini dialirkan begitu saja ya. Itu seterusnya ya. Nah, untuk yang apa namanya yang ada di dalam destilasi ini tentu saja ini ya filter juga, kemudian sisanya tentu saja dibuang ya, sisanya dibuang untuk di apa namanya tidak digunakan ya. Jadi yang digunakan ini adalah dari yang hasil dari destilasi ini. Nah, ini ada yang namanya cooling water ya. Di sini eh, tadi ada hot loop system, ada cool loop system. Nah, sebenarnya seperti itu ada dua ya sebenarnya jenisnya ya. Ada cool loop system dan juga hot loop system. Yang di sini, yang cooling water di sinilah yang terjadi yang namanya cool loop systemnya ya. Cool loop systemnya di sini ya. Yang hot loop systemnya di sini dia ya. Nah, di sini mengalir seperti itu ya, mengalir. Nah, kemudian ada cool loop systemnya juga ya. Kalau yang cool loop systemnya ini dia tidak menggunakan suhu 70 ya seperti itu ya. Dia menggunakan suhu 70 dan juga apa namanya di sini air yang dihasilkan di sini pun juga ini ya apa namanya nantinya akan dialirkan kembali ya. Jadi seperti yang kemarin bahwa kalau misalkan si WFI sudah lebih dari 24 jam tidak digunakan gitu kan. Walaupun dia sudah diresirkulasi tapi dia tidak digunakan lagi, maka di cool loop system, di cool loop system habis itu balik lagi ke destilasi.
Nah, itu baru sudah jadi, baru jadi WFI. WFI ini jangan sampai lebih dari 24 jam ya. Ya. Ini juga sama nih. Nah, di sini lebih kelihatan lagi ya, lebih jelas lagi ya di sini. Bahwa di sini ada yang namanya suatu pemanas di sini ya. Nah, ini ada heaternya. Nah, heater ya. Kemudian ada kondensernya. Nah, pada saat si air ini yang sudah jadi ini dipanaskan ya, cool loop sistemnya dulu ya, seperti itu. Cool loop sistem, kemudian di kondenser baru masuk ke WFI, baru jadi WFI-nya. Nah, ini eh, untuk airnya apa namanya? Air baku, bahan bakunya dari sini ya. Ini sama aja tadi, kalau tadi yang dari atas ya, ini sama aja sebenarnya. Ini cuma rangkaian dari distilasi ya. Masuk, kemudian mungkin ditampung dulu di dalam tangki, ya. Nah, kemudian dipanaskan, baru masuk ke kolom dari destilasi ya. Kolom destilasi diproses seperti itu ya. Nah, kemudian yang tanda ini, yang tanda hijau ini adalah full loop sistemnya ya. Di sini full loop sistemnya di sini. Full loop system. Berarti ini apa namanya? Lama tidak digunakan seperti itu ya. Nah, balik lagi ke atas seperti itu. Nah, inilah Pak, pembuatan dari WFI inilah memakan biaya yang sangat mahal ya seperti itu ya, karena alat dari destilasinya ini juga perlu yang namanya ini ya, pengecekan setiap saat ya. Jadi nggak bisa kita ini harus dipantau supaya per dari destilasinya ini maksimal ya hasilnya. Nah, kemudian tentu saja eh, akan ada yang namanya suatu ini ya. Kalau misalkan ini tangki ya, mau mengalirkan lagi seperti itu. Akan ada yang namanya penyambungan seperti itu ya, penyambungan pipa seperti itu ya. Nah, ini tangki penampungan pun harus khusus ya, seperti ini gambarnya adik-adik ya. Jadi penangki penampungan yang dari ini air murni ini kan, feed water pump and tank. Nah, ini di sini tangkinya ini nih ini harus bahannya ini stainless steel, bahannya SS stainless steel 316L. Nah, ini bahannya harus seperti ini di USB mempersyaratkan seperti ini bahannya stainless steel 316L. Tahan karat ya dia ini tangkinya seperti ini ya. Jadi tangkinya besar-besar seperti ini ya, 8 ton ya, itu apa namanya sekali produksi itu. Yang dilengkapi dengan CIP ya, cleaning in proses ya. Nah, jadi tangkinya ini bisa dia membersihkan diri sendiri gitu ya. Nah, bisa CIP dia sendiri ya, dan dipantau hasilnya ya bersih atau tidaknya dalam tangkinya ini. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kemudian untuk daerah-daerah mati seperti ini ada penyambungan seperti ini ya, daerah mati seperti ini. Ternyata ini pun dikontrol ya adik-adik ya. Nah, jadi dari awal kita sudah memastikan bahwa tangkinya pun harus benar bersih ya, bebas karat, bebas dari partikelnya nanti ngeluar partikel ini. Itu dia jadi dari awal pun bahan baku, kemudian alat yang digunakan, tangkinya pun juga harus memenuhi yang namanya spesifikasi yang telah ditetapkan ya seperti ini ya. Bahannya pun harus khusus stainless steel 316L ini dan dilengkapi dengan CIP ya. Nah, kemudian untuk pipanya ya, penyambungan pipanya pun harus juga ini ya. Jadi daerah mati atau deadleg-nya ini ya, penyimbangannya ini harus nggak boleh penyambungannya ini besar itu ya. Kalau misalkan bentuknya T seperti ini ya harus penyambungannya kecil ya. Jadi jam deadleg-nya ini persyaratannya harus 1,5 kali diameter pipa. Itu ya. Begitu ketatnya ya
untuk membuat suatu air aja susah setengah mati seperti ini ya. Dan ini juga membuat apa namanya menghabiskan banyak biaya seperti itu ya. Nah, kemudian ini persyaratannya air, aliran air ya, untuk produksi harus disirkulasi ya, harus disirkulasi dan tidak boleh lebih dari 24 jam seperti itu ya. Ya kan? Kalau lebih dari 24 jam kemarin ya, yang disebut dengan Covides ya seperti itu ya. Kemudian ini kualitasnya tadi ya, pipanya yang distribusikan ini harus stainless steel 316L. Nah, kemudian ini apa nama dilengkapi dengan double tube. Nah, double tube dan tidak boleh ditanam. Nah, jadi ini tidak boleh ditanam di dalam dinding seperti itu ya adik-adik ya. Tujuannya apa? Tujuannya ya ini memudahkan yang namanya proses pembersihan, kemudian proses apa namanya perawatan seperti itu ya. Nah, kemudian harus tahan terhadap yang namanya tadi hood loop system. Nah, ini harus tahan terhadap hood loop system suhu 70 derajat. Ini harus tahan ya. Jadi pipanya ini nggak boleh ditanam di dinding, di dalam dinding dan harus kelihatan ya. Besok deh adik cek ya. Kalau misalkan praktek kerja profesi di industri ya, industri obat modern ya seperti itu ya, bukan obat tradisional. Cek tangkinya seberapa besar, gede banget nih, Dik. Ya. Kemudian pipa-pipanya sama sekali nggak ada yang ditanam ya, adik-adik ya, kelihatan semua. Ya, dan dipastikan dia menggunakan stainless steel 316L seperti itu ya. Nah, itu tadi ya masalah bahan baku yang paling banyak digunakan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian pengontrolan selanjutnya ya adik-adik ya. Tentu saja dari metode serialisasi. Ini sudah kita apa namanya bicarakan di awal ya. Ternyata ini ya yang menyebabkan keberhasilan dan tidak keberhasilan dari suatu produk kita atau aspek mikrobiologinya ya. Yang pertama adalah sterilisasi dengan panas ya. Ada dua ya kan, yaitu panas basah ya kan dan juga panas kering. Nah, jadi yang panas basah ini yang tentu saja menggunakan uap ya, uap ya. Jadi bukan menggunakan airnya ya, bukan di apa namanya direbus di apa namanya gelasnya itu di anu ya, tapi menggunakan uap air ya. Uap air yang tentu saja itu kondisinya adalah basah seperti kan ya. Nah, basah berarti ini bahan-bahan yang memang kemarin kita persyaratkan dia adalah tahan terhadap pemanasan panas basah ya. Kemudian ada panas kering. Nah, menggunakan oven, nah, ovennya pun bukan oven untuk pengeringan. Nah, yang di kampus itu adalah jenis oven untuk pengeringan ya dia dia. Nah, bukan untuk sterilisasi, beda ya. Kalau yang di sini menggunakan oven sterilisasi. Ini harus ya. Nanti apa bedanya oven sterilisasi dengan oven pengeringan nih? Ada di slide selanjutnya ya. Nah, ini biasanya untuk yang non aqueous ya, terus taring ya. Ini panas basah. Ini panas kering, kemudian ada lagi sterilisasi radiasi, misalkan menggunakan sinar gamma ya. Ya ini digunakan jika produknya tidak steril, apa namanya kuat terhadap ini ya pemanasan ini ya. Makanya digunakan dengan radiasi ya. Kemudian kemarin kita sudah belajar juga mengenai sterilisasi dengan gas atau fumigasi ya, dengan etilen oksid dan hidrogen peroksida ya. Nah, ini biasanya terbatas ya sekarang menggunakan ini ya biasanya ya karena ini beracun ya. Eh, Tergantung dari ininya ya ke apa namanya kembali ke manajemen resiko mutunya ya semua tergantung dari itu ya. Jadi keputusan yang diambil oleh QA QC-nya itu adalah ini. Apabila metode sterilisasi yang lain tidak cocok seperti itu maka pilihan terakhir adalah sterilisasi dengan ini itu seperti itu. Nah, ini kemarin kita sudah mencoba ya, walaupun nggak anu ya, nggak ada auto apa namanya LAF-nya ya, laminar airflow-nya ya.
secara apa namanya pengisian dengan secara aseptic processing ya. Sebenarnya kalau mau apa namanya steril seperti itu ya tidak tidak kertas aring yang kita gunakan ya seperti itu. Jadi di awal kita pun sudah ini ya mencegahnya dari bakteri itu menggunakan filter ya dengan menggunakan 0,22 mikro. Nah ini ya filter bakteri. Sebenarnya menggunakan ini ya untuk yang fillingnya itu ya 0,22 mikro. Tapi kita belajar bahwa cara untuk sterilisasi atau cara untuk pengisian secara aseptis seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan filter apa namanya, tapi harus yang filter bakteri untuk penyaringan dari ininya ya. Apa namanya? Misalkan seperti tadi apa namanya? eh, Dilakukan pencampuran dengan apa namanya arang aktif seperti itu. Nah, ini digunakan filter bakteri ya seperti itu ya. Kalau yang kemarin mungkin sampai berapa kali disaring seperti itu rasanya kok masih tertinggal ya. Ya karena porositasnya masih besar ya seperti itu ya. Nah, ini ininya ya. Kemudian integritas filter yang telah disterilisasi diverifikasi sebelum digunakan. Nah, ini juga ya. Dan dikonfirmasi setelah digunakan. Pertama, sebelum digunakan, kita harus verifikasi terlebih dahulu. Nah, ini verifikasi kemarin kita udah belajar ya, tentang verifikasi bagaimana cara suatu bahan atau alat diverifikasi ya. Kalau yang mesin, nah itu namanya yang kemarin eh, apa namanya eh, bukan validasi mesin ya, seperti itu ya. Nah, tapi kalau yang kemarin untuk yang kita pelajari itu adalah masalah apa namanya peralatan dan juga masalah apa namanya kalau metode, nah itu metode baru validasi ya validasi metode ya. Kalau yang diverifikasi ini ya, jadi diverifikasi terlebih dahulu, kemudian baru dikonfirmasi. Dikonfirmasi ini setelah digunakan ya. Nah, kemudian ujinya, nah, ujinya bisa verifikasi menggunakan bubble point, kemudian diffusive flow atau pressure hull. Nah, ini kita akan pelajari nanti ya. Bubble point itu apa, diffusive flow apa, pressure hull apa. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk memfiltrasi larutan ruahan dengan volume tertentu. Nah, jadi ada waktu yang dibutuhkan pun berbeda ya. Waktu yang dibutuhkan tergantung dari larutan yang akan kita filtrasi ya. Jadi eh, semakin besar volumenya, tentu saja akan ada perbedaan tekanan yang digunakan untuk melewati filternya. Nah, ya. Kalau yang kemarin kan kita menggunakan manual ya dia apa namanya dengan corong seperti itu ya. Kalau yang di industri itu enggak ya. Jadi dari luar itu kita tinggal tekan pencet seperti itu ya. Kemudian apa namanya proses pembuatannya tidak seperti yang kita lakukan di kampus ya, tapi kita bisa belajar bahwa caranya seperti itu ya untuk apa namanya memfilter suatu bahan atau apanya air ya, air injeksi yang sudah dicampurkan arang aktif seperti itu ya. Nah, kemudian filter yang sama hendaklah tidak digunakan lebih dari satu kali. Ya, ini kan ini ya, apa namanya dibuang aja ya, sudah digunakan kecuali telah divalidasi ulang. Nah, kalau misalkan filter mahal ya, bisa di apa namanya di reuse tapi ya ini harus divalidasi lagi ya validasi pun juga membutuhkan biaya ya mendingan dibuang aja ya filter yang nggak digunakan ya. Nah ini sterilisasi untuk yang di autoclave itu atau yang kita kenal dengan panas basah ya atau yang formulasinya berair ya. Jadi setiap siklus dari sterilisasi itu dicatat ya. Dicatat apa namanya dari misalkan awal tuh ya, dari awal siklusnya itu apa kemudian dicatat kemudian waktunya berapa suhunya berapa seperti itu ya
Kemudian dicatatnya pun bisa menggunakan alat perekam ya, tapi catatannya harus terkalibrasi ya, akurasi dan presisi. Nah, kemudian eh, ada yang namanya suatu alat yang disebut dengan probe ya. Probe ini memantau suhu biasanya ya, memantau suhu. Probe ini adalah ditempatkan di posisi-posisi yang ini ya, biasanya itu tempat yang mana pojok-pojok yang tidak menerima ini ya, atau yang mana kita kita apa namanya eh, sanksikan bahwa si uapnya itu tidak bisa menjangkau pojoknya itu dalam artian ini apa namanya suhu dingin ya seperti itu ya. Misalkan di autoclave kan 121 15 menit. Nah, probe-nya itu kita taruh gitu kan. Posisi probe-nya itu pada pengukuran suhunya itu yang akan kita pantau itu tentu saja ditaruh di posisi-posisi yang jauh dari si ininya, si apa namanya, eh misal di atasnya itu kan, di atasnya ataupun di bagian yang jauh dari jangkauan uapnya. Karena kan uap kan misalkan dari bawah ya, uap dari bawah. Nah, ini apa, apa sih suhunya? Apakah sama dengan yang bawah gitu loh ya? Nah, disitulah yang kita harus tempatkan posisinya atau tempat-tempat yang dingin ya. Nah, ini contoh dari autoclave ya. Nah, ini autoclave yang besar ya, adik-adik ya. Yang besar. Nah, ini perlu yang namanya pengaturan atau deteksi suhu dan tekanan yang di dalam ya. 121 derajat selama 15 menit, tekanannya berapa ya? Atmosfer misalkan. Nah, ini harus dipantau ya. Di pojok-pojoknya ini harus dipantau ya. Nah, kemudian eh, ini kemarin sudah ya produk yang sudah masuk ke dalam wadah yang disegel, disterilisasi juga dengan dibungkus dengan bahan yang mungkin menghilangkan udara dan penetrasi uap. Nah, berarti bungkus dengan aluminium foil ya seperti itu ya. Kan tetapi bisa mencegah rekontaminasi setelah sterilisasi. Artinya kemarin ya, jadi pada saat kita membuat suatu sediaan itu penutupnya juga eh, disegel, kemudian diberikan juga aluminium foil seperti itu ya. Tapi aluminium foilnya mohon di wrap lagi ya. Jadi eh, jangan sampai masuk spora-spora ke dalam celah-celah dari aluminium foilnya seperti itu ya. Nah, kemudian semua bagian muatan hendaklah bersentuh dengan agen pensteril pada suhu dan waktu yang sama. Nah, ini di pojok-pojoknya ini ya berarti ya semua agennya ini semua bahan, semua apa namanya alat yang ditaruh di tray-nya ini harus sama ya mendapatkan apa namanya suhu dan tekanan yang sama gitu. Nah, ini yang di centang hijau inilah yang kita ini ya kualifikasi dari autoclave yang kita inginkan ya tidak seperti yang di silang merah. Nah, ini salah ya. Jadi autoclave yang tidak direkomendasikan yang direkomendasikan adalah yang seperti ini ya. Jadi ini bawa troli ya dia dia. Troli tinggal masuk seperti itu tutup. Nah, ini yang ini kan enggak ini. Jadi apa namanya autoclave yang direkomendasikan adalah yang seperti ini, ada pengaturan suhunya dan sebagainya ya. Nah ini eh, untuk mengetahui distribusi panasnya, tadi kan sudah menggunakan probe ya atau thermocouple. Nah, probe atau thermocouple ini minimal 10 buah katanya ya. 10 buah. Kemudian 12 buah untuk 2 meter kubik ya dan tiap penambahan 1 meter kubik jumlah probe thermocouple harus ditambah 2. Ya, ini jadi tidak seperti yang di kampus ya. Jadi kita pakai perup atau termokopel untuk memastikan ya bahwa setiap ruangan yang ada di autoclave itu gitu ya tidak boleh terjadi perbedaan suhu melebihi dari 1 derajat pun. Nah, ini ya perbedaan suhu antara perup termokopel tidak boleh ya, nggak boleh. Jadi harus sama.
setiap pojok-pojok itu harus sama mendapatkan suatu penetrasi yang panas ya. Yang tadi ya di tray atas, tray tengah, tray bawah, ini harus mendapatkan penetrasi panas yang sama ya. Harus mendapatkan suhu 121 derajat yang sama seperti itu ya. Supaya nantinya ini ya. Nah, supaya nantinya ini kitnya misalkan yang kita gunakan adalah Bacillus Steatopilus untuk sterilisasi panas basah ini. Nah, seperti itu ya. Harus ini ya. Kalau misalkan kita gunakan kitnya ini, misalkan kitnya ini berwarna seperti itu ya, berarti dia tidak pas mendapatkan suhu dan tekanan yang sesuai dengan parameter seperti itu ya. Perbedaan 1 derajat aja dia sudah berubah warna kitnya. Artinya apa ya? Artinya sterilisasi kita tidak berhasil ya seperti itu ya. Nah, kemudian dalam keadaan kosong maupun terisi juga sama ya. Wadah terisi, wadah kosong, baik itu pakaian juga sama ya. Nah, kemudian misal kita punya yang namanya sediaan yang lebih dari 100 mili misalkan ya. Atau large full valentral ya. Ini misalkan 200 mili, 500 mili, 1000 mili misalkan. Nah, bisa dilakukan yang namanya pemetaan suhu atau container mapping ya. Dengan yang namanya bracketing method ya. Nah, bila mempunyai ketiga kemasannya ini, nah ini artinya bisa kita pilih salah satu ya, salah satu kemasannya, enggak harus semuanya. Ini bracketing method ya. Bisa kita pilih 500 mili saja, gitu kan. Bisa kita pilih 250 mili saja ya. Nah, ini untuk apa namanya pengecekan yang tadi ya, pengecekan dari masing-masing di ruangan dari autoclave itu mendapatkan suatu tekanan dan juga suhu yang sama ya. Nah, kemudian untuk proses sterilisasi wadah yang besar, filter yang sudah dirakit dalam rumah filter dan obat jadi dalam kemasan yang besar, termokopel dan bioindikator dimasukkan ke dalamnya. Jadi di autoclave itu ya adik-adik ya, di autoclave itu ada yang namanya filter gitu ya. Kalau yang di autoclave di lab kita itu nggak punya filter ya, dia nggak ada filter di sana ya. Kalau yang di autoclave di industri itu dia punya filter makanya pada saat pemilihan autoclave di industri itu kita harus perhatikan filternya ya. Apakah si filternya ini tahan terhadap pemanasan 121 derajat Celcius atau tidak? Kalau misalkan filternya ini tidak tahan terhadap suhu 121 derajat Celcius, filternya ini akan hancur ya, hancur pada pemanasan tinggi. Karena kan di dalam autoclave itu sebenarnya ada filter di sana ya. Jadi filter ada di sana. Jadi kalau misalkan nggak tahan, tentu saja dia akan hancur dan mencemari dari bahan produk ataupun kemasan kita. Nah, itu bahayanya ya. Perhatikan filternya pada saat kita membeli nanti autoclave di industri ya. Nah, ini sekarang oven. Nah, ovennya seperti ini ya adik-adik ya. Jadi oven yang di industri seperti ini ya, sterilisasi panas kering, cocok untuk cairan non air atau serbuk kering. Nah, ini hendaklah dilakukan dengan sirkulasi udara dalam chamber untuk menjaga tekanan positif dan mencegah udara non steril masuk. Nah, ini pun ada ya adik-adik ya. Di sini pun ada yang namanya filter atau bisa kita sebut dengan H14 ya. Dia apa namanya efisiensinya seperti yang sudah kemarin dibicarakan lah 99,995%. Nah, ini ya. Jadi di dalam ovennya ini ada filter ya dia ya. Dalam ovennya ini ada filter. Dalam ovennya ini ada filter dengan spesifikasi di lab yang kita punya nggak ada ya. Makanya itu yang namanya seperti tadi ya saya katakan bahwa oven yang kita gunakan untuk di lab itu adalah oven pengering ya sebenarnya ya untuk mengeringkan ya. Mengeringkan gelas, beker dan sebagainya, gelas ukur dan sebagainya.
Kemudian, nah ini bisa kita lakukan yang namanya uji tantang ya. Uji tantang pada saat validasi, artinya kita pengujian ya, apakah kita masukkan si endotoksinnya ya, endotoksinnya di dalam nih, ya, kita masukkan gitu. Bagaimana apakah mampu memenuhi endotoksin atau tidak? Ya, mampu menghilangkan tirogen atau tidak seperti itu. Ini yang tadi ya, yang saya katakan di mana letak dari si eh, probe-nya itu ya. Probe-nya itu misalkan ya, jadi kita harus meletakkan di bagian-bagian yang mana yang paling sukar menerima panas. Nah, seperti itu. Tadi kan minimal 10 ya, atau 12 probe, itu kan seperti itu ya. Tergantung dari eh, berapa meter kubik yang kita gunakan di ruangan dari autoclave-nya itu. Penambahan 1 meter kubik tambah lagi 1 probe seperti itu. Di mana ya letak probe-nya ya? Ini yang hitam-hitam nih adik-adik ya. Nih, sini taruh probe, taruh probe, taruh probe, taruh probe seperti itu ya. Taruh probe di sini, di sini, di sini. Nah, di sinilah yang kita perkirakan bahwa eh, apa namanya tempat-tempat yang mana disebut dengan daerah dingin gitu loh. Padahal di sini sudah sangat panas ya. Tapi di sini eh, disebut dengan daerah dingin ya. Makanya kita taruh yang namanya probe seperti itu untuk mengontrol suhu ya. Jadi supaya nantinya bahan wadah atau barang yang kita sterilisasi masuk ini mendapatkan panas yang sama, yang merata seperti itu ya. Nah, ini ininya. Untuk yang tadi ya, jadi bisa divalidasi dengan uji tantang ya, seperti itu. Uji tantang kita masukkan ya, apakah bisa yang namanya bebas pirogen ya, validasi proses depirogen ya. Kemudian kemarin kita sudah mempelajari tentang kualifikasi. Nah, kualifikasi itu untuk alat pastikan ya. Kualifikasi yang dilakukan yang pertama tentu saja untuk alat yang baru ya, baru dipasang atau diinstal ya. Eh, EQ, OQ, PQ itu kan instalasi qualification, eh, operational qualification dan performance qualification. Nah, ini alat baru dipasang ya, alat baru dipasang, kemudian ataupun alatnya ini dimodifikasi, misalkan dia rusak apanya, itu ya handle-nya rusak atau apanya harus kualifikasi ulang ya alatnya. Ataupun misalkan ini memperbaiki tray seperti ini itu harus dikualifikasi ulang ya. Karena setiap adanya modifikasi ini harus didokumentasikan dan harus sesuai dengan standar mutu nanti. Ini ya penggantian komponen yang kritis dari satu harus dikualifikasi ulang ya. Ataupun memang dia merupakan suatu jadwal dari kualifikasi periodik ya atau rekualifikasi periodik. Nah, jadi enggak apa sih open kita atau klub kita itu udah dipakai terus seperti itu ya tanpa adanya yang namanya alat pemantauan atau namanya jadwal pemantauan ya, tapi dia di industri itu harus dipantau secara terus-menerus. Nah, ini ya atau rekualifikasi periodik. Nah, kemudian kemudian pada saat kualifikasi terjadi juga yang namanya ini ya. Jadi pada saat terjadinya perubahan atau loading pattern juga kita lakukan kualifikasi. Ataupun misalnya jadinya kontaminasi, nah itu dikualifikasi ulang. Tadi ya antara panas basah, panas kering. Nah ini yang gasnya, ya ini yang gas biasanya untuk ruangan ya. Ini pada saat kita melakukan sterilisasi dengan gas atau fumigasi ya, yaitu untuk area produksi terutama kelas A, kelas B, kelas C ya. Yang digunakan adalah senyawa yang hidrogen peroksida. Ini adalah cairan steril yang telah disaring menggunakan filter mikron 0,22 mikron ya tadi ya. Ini kita masukkan bahannya ke fogernya ya, foger. Nah, kemudian
Si personil ya yang melakukan fumigasi ini harus memakai alat perlindungan diri ya, termasuk nose mask. Nah, kacamata Google karena ini bersifat mengiritasi mata ya. Kemudian tentu saja setelah fumigasi pasti ada sisa-sisa cairan ya, sisa-sisa cairan yang ada di lantai seperti itu ya, atau di meja ada residunya. Nah, ini jangan sampai di tempat areal kita bekerja itu ada meninggalkan residu. Nah, ini harus dibersihkan ya dengan alat khusus ya. Dilap lah gitu ya, dilap dengan lap khusus sehingga lapnya itu mampu minimalisir nilai batas residu yang dipersyaratkan ya di lantainya ini dilap loh ya. Pintunya dilap, mejanya dilap seperti itu ya. Nah, ini indikatornya ya tadi adik-adik ya, yang sudah saya katakan bahwa si indikator ini, kalau yang disebut dengan indikator kan gitu ya, kalau bicara indikator berarti dia bereaksi berarti bagus nilainya kan gitu ya. Ternyata tidak ya adik-adik ya. Jadi di steril ini, di produksi steril ini penggunaan indikator biologis, kimiawi ini bukan merupakan suatu bukti bahwa proses sterilisasi itu telah efektif. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kita harus menjaga apa namanya steril sejak dari awal ya kan. Dari airnya pun, dari bahan baku atau feed waternya pun kita sudah harus jaga. Kemudian tangkinya harus kita jaga. Kemudian apa nama pipa-pipanya juga harus khusus. Kemudian apa namanya harus di sistem. Kemudian apa namanya pada saat sterilisasi pun juga menggunakan kualifikasi IQ, OQ, PQ dan sebagainya. Wah ini apa namanya? Jadi kalau misalkan indikatornya ini menunjukkan atau apa namanya terbaca seperti itu berarti apa? Berarti ini adalah suatu kegagalan dari sterilisasi. Gagal kita nangis kita kalau misalkan di industri ini indikator yang kita gunakan ini ternyata ini apa namanya menunjukkan hasil gitu ya. Ini gagal artinya. Nah, akan tetapi kalau misalkan si indikator ini tidak menunjukkan hasil seperti itu ya, ya jangan senang dulu ya kan. Jangan senang dulu karena bukan berarti itu menunjukkan bahwa si produk kita ini steril gitu. Itu bedanya di produk steril seperti itu ya. Bukan membuktikan bahwa proses dari seleksi itu berhasil gara-gara si indikator ini tidak bereaksi, bukan, ya kan? Akan tetapi kalau dia bereaksi pasti gagal gitu. Itu gini ya, indikator yang apa namanya yang di steril ini bedanya dengan yang di produk-produk lain ya. Jadi gimana dong Pak? Kan gitu jadinya. Ya yang jadinya begini, jadi tindakan pengamanan yang ketat itulah merupakan suatu indikatornya gitu loh. Ya. Jadi misalkan ya tadi ya kan di ruangan pun sudah kita sterilisasi dengan fumigasi kan gitu ya. Bahkan residu yang tertinggal di meja pun kita sudah menggunakan alat khusus di lab ya, di lab khusus supaya tidak menggunakan residu atau residunya sesuai dengan persyaratan minimal dari residu seperti itu ya. Nah, inilah gininya apa namanya kesusahannya kita ya untuk penanganan dari sediaan steril ya. Bahkan indikator kita ini pun kalau misalkan dia terjadi sesuatu di dalam autoclave atau di dalam open ataupun dalam ruangan seperti itu, artinya apa? Nah, artinya di sini potensi untuk dia mencemari atau mengontaminasi aseptic fill area itu sangat besar ya. Sangat besar sekali ya, karena indikator yang kita gunakan ini adalah indikator-indikator biologis. Nah, seperti itu bahaya jadinya. Ya, makanya indikator biologis ini harus juga disimpan sesuai dengan spesifikasi dari pembuatannya. Belum digunakan pun dia harus disimpan sesuai dengan spesifikasinya. Pada saat digunakan pun kita harap cemas ya, jangan sampai dia bereaksi ya. Dia bereaksi membuktikan bahwa gagal
dia tidak bereaksi, jangan senang dulu karena itu bukan merupakan suatu keberhasilan. Ya, keberhasilannya adalah di tadi dokumentasi dari awal itu kan, dokumentasi baik direkam maupun secara tertulis itu semuanya sudah melalui pengamanan yang ketat lah seperti itu ya, jadi dari awal sampai menjadi suatu produk itu. Nah, itu yang harus kita pertahankan ya. Jadi bukan hanya tergantung dari indikator ini, gitu ya. Jadi ini ada lagi ya indikator yang lain ya, indikator kimiawi, polarisasi panas, gas etilen oksid, radiasi. Nah, biasanya dia berbentuk pita seperti ini ya, atau lembaran adhesif. Nah, kartu bercak warna. Nah, ini menunjukkan bercak warna seperti ini ada ya. Berubah dia warnanya atau bereaksi ya seperti itu ya. Nah, catatannya ada kemungkinan terjadi perubahan warna sebelum proses sterilisasi itu selesai. Nah, pada saat proses sterilisasi terjadi perubahan warna seperti itu. Artinya si sterilisasi itu gagal ya. Dan juga kita nggak tahu ya tahap yang mana yang menyebabkan tadi kan ada tahap-tahap ya kalau kita yang kemarin belajar bahwa apa namanya untuk otoklaf itu ada tahap jatuh, tahap pemanasan, tahap apa namanya pembebasan. Nah itu ini tahap-tahap yang mana sih yang sebenarnya itu loh tahap yang mana yang sebenarnya yang apa namanya menyebabkan itu indikator ini bekerja itu kan. Apakah pada tahap pemanasan di awal seperti itu ya. Nah ini sehingga tidak cocok digunakan untuk pembuktian sterilisasi sempurna ya. Nah, kecuali misalkan dosimeter. Nah, ini dosimeter ya. Dosimeter plastik yang digunakan pada proses sterilisasi dengan radiasi. Radiasi ya beda ya. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi kalau misalkan ini berubah warna, sudah dipastikan dia gagal, tapi nggak kelihatan ya gagalnya di tahap mana ya, seperti itu ya. Nggak tahu jadinya kita ya. Dan juga pasti sudah sterilisasinya kita itu tidak berhasil, ini katanya. Kalau ini tidak berubah warna, jangan senang dulu ya kan, jangan senang dulu karena kemungkinan gitu ya, kemungkinan tahap sterilisasinya seperti ya tahap sterilisasinya eh, bisa jadi mengindikasikan bahwa si apa namanya perubahan warnanya ini ya prosesnya dari perubahan warna ini tidak bereaksi seperti itu ya. Ini bahaya sekali ya dia menggunakan indikator ini. Jadi tidak cocok untuk pembuktian sterilisasi secara sempurna. Itu ya dia. Kalau dia berwarna pasti tidak berhasil. Kalau tidak berwarna jangan tenang dulu karena ya itu bukan merupakan suatu pembuktian sterilisasi yang kita lakukan itu sempurna. Nah ini indikator seperti ini dah yang ini ya yang perlu nggak atau apa namanya membuktikan bahwa si sterilisasi kita itu berhasil seperti itu ya. Sebenarnya dia merupakan suatu ini ya. Kalau dia berwarna itu artinya gagal. Tidak berwarna belum tentu sterilisasinya itu sempurna seperti itu. Yang bagaimana Pak? Ya, jadi yang tadi ya, jadi yang tadi itu adalah nih, pengamanan yang ketat. Nah, ini tindakan di awal itulah yang menyebabkan kita berhasil atau tidaknya dari sterilisasi ya. Ada lagi yang namanya ini ya, bioburden ya. Nah, ini kendalikan dan pahami gitu katanya ya, kontribusi dari bioburden dari berbagai bahan awal dan bahan pengemas serta proses dari pembuatan sebelum disterilisasi ya. Di bioburden ini dipantau sebelum proses sterilisasi ya. Nah, ini batas dari bioburden ini ya harus ditetapkan untuk memantau efektivitas dari metode sterilisasi ya.
untuk semua sediaan cair ya. Makanya tadi ya kan di awal itu kita lakukan uji tantang ya, uji tantang untuk mengetahui validasi dari si autoclave-nya itu gitu ya. Hingga di awal sudah ditetapkan bahwa si batas biobardan itu sekian. Hingga pada saat disterilisasi kita sudah tahu ya bahwa dengan menggunakan si autoclave itu eh, biobardannya akan menghasilkan apa namanya metode sterilisasi ini akan meminimalkan berapa dari nilai biobardannya itu gitu ya. Ya, jadi di awal udah harus dipantau sebelum melalui proses sterilisasi ya. Biobardan ini jumlah bakteri atau kuman yang hidup di permukaan suatu benda sebelum disterilisasikan. Nah, ini pemantauan dan strategi pengendalian termasuk ini dipantau, kemudian dikendalikan, ya kan? Secara berkala dan dijustifikasi. Jadi kalau misalkan, nah misalkan nih alat yang kita gunakan autoclave atau ovennya itu sudah kita uji tantang seperti itu ya. Kita pantau, kemudian bagaimana cara strategi pengendaliannya itu ya. Nah, bagaimana cara pengendaliannya supaya hasil dari nilai biobardennya itu tidak ini ya, apa namanya, atau yang disebut dengan analisis resiko proses gitu ya. Jadi eh, kalau misalkan kita melakukan suatu sterilisasi dengan suhu 121 derajat itu kan selama berapa menit, bagaimana analisis resiko prosesnya terhadap biobardennya. Nah, itu yang harus kita pantau dan juga kita kendalikan. Dari awal kita sudah tahu ya bahwa akan terjadi bioburden dengan yang kita sebut analisis risiko prosesnya ini ya. Volume sampel dijustifikasi. Nah, ini volume sampelnya dijustifikasi dengan memperhitungkan tingkat kontaminan yang diperkirakan. Nah, kita bisa memperkirakan ya, geng, akan terjadi kontaminan atau tidak terjadi kontaminan dari si sampel yang akan kita sterilisasi ya. Itu ya, jadi produk ditentukan sebelum biobardan produk ini ditentukan sebelum proses sterilisasi akhir supaya tahu ya, oh sekian nantinya akan meminimalkan nilai dari biobardannya itu. Jadi kalau misalkan pengen supaya ini biobardannya tidak ada di permukaan dari sterilisasi ya kita harus kendalikan di awal ya kan, di awal karena kita sudah menguji tantang bahwa si oven atau si autoclave itu hanya mampu untuk mengurangi nilai bioburden misalkan berapa persen seperti itu. Misalkan kalau misalkan kita ingin membuat ini bioburden tidak ada seperti itu berarti kita harus kendalikan di awal karena si autoclave-nya hanya mampu sekian persen untuk mengurangi dari bioburdennya ini. Nah ini kriteria keberterimaan bioburden harus berdasarkan tahap sterilisasi. Nah ini ya. Atau tingkat pemastian sterilisasi atau sterility assurance level atau SAL yaitu 10 × 6. Ini harus tercapai ya. Ini persyaratan dari bioburdennya itu ya. Kalau misalkan sterilisasi assurance levelnya 10 × 6 ya ini keberterimaan ya, keberterimaan dari bioburden itu. Nah, hasil pemeriksaan bioburden harus tersedia sebelum diluluskan. Kecuali misalkan siklus overkill digunakan untuk sterilisasi akhir. Kecuali yang ini ya, yang menggunakan overkill untuk sterilisasi akhirnya. Nah, jadi kita buat apa namanya suatu media seperti itu ya, suatu media seperti ini, kemudian harus memastikan salnya sterilisasi levelnya 10 × 6. Misalkan kalau dilakukan overkill, ya ini sterilisasi akhir, nah bioburdennya ini
hasil pemeriksaan bioburden-nya ini mungkin berbeda ya dengan yang namanya tidak menggunakan siklus overkill ya. Kemudian penggunaan metode uji mikrobiologi secara cepat ya. Ini harus apa namanya ini sama dengan penggunaan metode uji mikrobiologi secara cepat. Nah, besok kita juga akan menguji suatu produk kita ya. Tapi hanya mengetahui saja ya produk kita itu terkontaminan atau tidak itu aja ya dengan mengamati terjadinya pertumbuhan dari bakteri, kapang atau kamir dan sebagainya. Mungkin hanya itu aja ya, bisa mengamati aja tanpa mengetahui ya berapa sebenarnya nilainya seperti itu. Kemudian ini pengkajian resiko atau yang tadi ya, resiko mutu ya. Hendaklah dilakukan untuk penetapan kebutuhan studi dari endotoksin. Nah, apabila diperlukan, endotoksin hendaklah ditentukan juga bagi unit produk yang diisi terakhir. Ya, artinya gini ya, misal nih menggunakan penyaringan ya atau filtrasi bertingkat ya. Misalkan di saring dari awal, kemudian disaring lebih lanjut ke tahap selanjutnya, kemudian baru ini apa namanya ke wadahnya. Beda dengan disaring dengan menggunakan dua penyaringan sekaligus seperti dia ditumpuklah maksudnya ya. Kemudian langsung ke wadahnya. Pengkajian resikonya berbeda ya. Artinya begini, kalau misalkan disaring di awal, kemudian terjadi kebocoran, tentu saja disaring kedua masih bisa untuk ini mencegah kan gitu ya sebelum masuk ke wadahnya. Bandingkan dengan yang tadi disaring dengan ditumpuk kemudian terjadi kebocoran. Nah, ini kita tidak tahu ya yang mana yang terjadi kebocoran, apakah disaring di penyaringan di atasnya atau disaring penyaringan bawahnya seperti itu. Nah, jadi tergantung dari kajian risikonya tadi ya, yang mana yang mau digunakan oleh industri, apakah ditumpuk seperti itu atau sendiri-sendiri seperti itu. Ya. Nah, ini untuk yang sterilisasi akhir. Nilai dari sterilisasi akhir ini harus diperhitungkan. Ya. Pengambilan sampel dilakukan terhadap wadah yang sudah terisi sebelum dari sterilisasi. Jadi pada saat kita mengambil apa namanya ujian untuk sterilisasi, pengambilan sampel untuk sterilisasi, pengambilan sampel dilakukan terhadap wadah yang sudah diisi ya. Ya, sampel diambil sebelum dari sterilisasinya itu ya. Nah, ini diambil kemudian dicek. Dan pada saat proses sterilisasi overkill, nah, pada produk dengan sterilisasi akhir, industri harus menjelaskan interval yang dipilih untuk pengujian bioburden. Seperti tadi ya, untuk yang overkill kita harus ini ya, apa namanya memilihkan level dari bioburdennya ya, interval bioburdennya, pengujian dari bioburdennya supaya kita mengetahui ya ternyata overkill ini tadi ya dia tidak mencatatkan si bioburden di awal gitu loh maksudnya ya di industrinya ya enggak dinyatetin di awal sekian bioburden yang akan kita tetapkan seperti itu ya. Tapi karena dia sudah menggunakan overkill dengan sterilisasi air ya jadi kita harus tahu bahwa si industri ini dengan melakukan overkill ini akan mendapatkan tahap interval bioburden pada tentang berapa seperti itu misalkan. Nah ini enggak, nah ini ya ini tergantung dari tadi kembali ke kajian resiko mutunya kembali seperti itu. Tergantung juga dari bahan yang di atau produk yang akan dibuat. Nah, ini pre-bio burden.
proses aseptik sterilisasi dengan filtrasi. Nah, studi efektivitas penyaringan. Nah, ini ya, kembali lagi ke masalah penyaringan ya. Harus diperhitungkan saat menentukan kriteria keberterimaan dari biobardan sebelum penyaringan. Ini tadi yang sudah saya jelaskan, jika ada penyaringan yang berurutan itu ya, maka yang mau diambil untuk bioburden-nya yang mana gitu kan, misalkan penyaringan berurutan dari awal diurut ke bawah. Nah, maka produk yang harus diambil sampelnya sebelum penyaringan dari tahap akhir. Nah, itu yang diambil ya. Bila mungkin, bila dimungkinkan secara teknis, penyaringan yang pertama itu ditampung dulu, ya, di tangki. Kemudian penyaringan kedua baru dilakukan. Nah, sebelum ke pengisian wadah. Bicaranya bisa ya, tadi seperti itu ya. Ataupun langsung diambil ya dari penyaringan awal masuk ke sebelum masuk ke penyaringan kedua itu ditampung dulu di tangki ruahan namanya ya. Di tangki ruahannya ini diambil sampelnya, baru dilanjut ke penyaringan kedua. Ini yang lebih ini ya. Kalau yang misalkan dengan penyaringan tumpuk yang ditumpuk itu nah agak-agak susah ya gimana caranya karena kan kita nggak tahu kebocoran yang terjadi itu di mana nanti ya. Bioburden-nya nanti bagaimana untuk pengambilan sampelnya ya. Apakah sebelum dari penyaringan itu nggak mungkin ya karena kan kita pengambilan sampelnya adalah sebelum penyaringan dari tahap akhir. Mudah ini. Nah, kalau misalkan digunakan sistem dua tahap penyaringan, nah, artinya penyaringan kedua hanya dipakai sebagai pengaman. Jika satu penyaringan gagal, maka persyaratan SAL tetap dapat tercapai. Nah, ini artinya bocor di saringan misalkan yang kedua, tadi kan ditumpuk. Ya, bocor di saringan kedua, kita harus memperhatikan ini persyaratan salnya ini ya. Persyaratan dari salnya ini ya, harus dia tetap tercapai, jangan sampai langsung dimasukkan ke wadahnya ya. Jangan sampai ini. Jadi jika satu penyaringan gagal, nah persyaratan nanti harus tetap ya, harus tetap tercapai. Gimana caranya? Nah, ini ya apakah diulang atau bagaimana ya? Maka pengambilan sampel hendaklah dilakukan sebelum masing-masing proses penyaringan. Nah, ini susah ya, agak susah ini. Tanpa mengkompromi, kita akan kesusahan di sini yang mana yang ini ya. Industri harus bisa menjelaskan di sini bagaimana pendekatannya jika pengambilan sampel hanya dilakukan sebelum dari tahap penyaringan pertama itu ya. Karena kan ditumpuk nih soalnya dia. Ditumpuk di mana tahap penyaringan kedua itu hanya dipakai sebagai pengaman gitu. Jadi cuma sekali dia kayak sekali ya beda dengan yang tadi. Tadi kan kayak ada stepnya ya. Kalau ini cuma sekali ya. Lanjut ke media fill ini juga suatu indikator ya dia. Media fill ini merupakan suatu indikator juga septic filaria juga ataupun bagaimana caranya pengujian dari mikrobiologinya ya. Ini suatu proses validasi ya, validasi proses aseptis ya. Jadi minta ke uji simulasi proses menggunakan media pertumbuhan ya. Jadi pemilihan dari media ini atau media berdasarkan bentuk dari sediaan ya. Bentuknya apa? Padat, padat, dia liquid dan selektivitas. Kemudian kejernihan, konsentrasi dan cara sterilisasi yang digunakan untuk media itu ya. Biasanya digunakan SCDM ya, Sobian Casein Diges Medium ya. Nah, ini adalah prasyarat sertifikasi dari CPUB ya, untuk diproduksi sediaan secara aseptis. Jadi, kalau kita melakukan suatu produksi secara aseptis, pasti akan ditanya oleh si CPU, si BPOM gitu ya.
Di BPOM akan menanya apakah sudah dilakukan pengujian mediafil belum, seperti itu. Mediafil ini Pak, isinya adalah media pertumbuhan dari bakteri atau Sobian KCN diges medium SCDM-nya ini ya. Nah, ini dilakukan 2 kali setahun untuk tiap sip dan proses. Ya, ini dilakukan ya sebagai validasi dilakukan ya setiap 2 kali setahun per shift dan per proses. Nah, mediafil validasi proses atau pengisian dari aseptis dilakukan dalam kondisi semirip mungkin dengan kondisi produksi normal. Yang menggambarkan kondisi terburuk ya, misalkan pada saat pergantian personil. Nah, ini di media file ini ditaruh di ininya apa namanya? Di dalam dari ruangannya tersebut ya seperti itu ya. Diisi wadah seperti itu ya, ditutup seperti itu. Kemudian pada saat pergantian personil ini isinya media loh sehingga gampang sekali untuk tumbuh bakterinya. Ataupun pada saat frekuensi istirahat maupun mati lampu seperti itu ya. Ataupun mesin rusak ataupun terjadinya gagal nih ya mesin seperti itu Mas sehingga teknisi masuk ke dalam ruangan. Nah, ini jadi si media fill ini harus benar-benar tidak mempengaruhi dari ini gitu loh. Tidak ada pergantian personil tidak mempengaruhi dari media fill. Kemudian seluruh proses pun juga harus ya dicek dengan media fill seperti ini ya. Jadi kalau misalkan dari proses pencampuran sampai dengan pengisian prosesnya, seluruh proses harus dilakukan ya. Termasuk dari tangki dan wadah yang digunakan harus dilakukan dengan media fill ini ya. Nah, ini apa yang digunakan? Nah, ini yang digunakan misalkan untuk pertumbuhan dari bakteri-bakteri ini ya. Ya, ini mempertimbangkan kemampuan menumbuhkan dari mikroorganisme lingkungan jika terjadi kontaminan. Jadi pada saat ada kontaminan, nah, dipilih medianya ya, apakah pertumbuhan untuk yang mana yang paling cepat itu ya. Apakah balik ke tadi SCDM medianya atau mempertimbangkan dari yang mana yang ada penemuan riwayat kontaminannya ya. Nah, lakukan GPT atau Growth Promotion Test pada media menggunakan 10 sampai 100 CFU mikroba gram positif gram negatif. Nah, ini membuktikan bahwa si media ini dapat menemukan mikroba bila ada kontaminan. Bisa menemukan mikroba ini enggak? Seperti itu ya. Kemudian mikroba harus tumbuh dalam waktu 5 hari pada suhu inkubasi yang dipakai. Nah, ini contohnya media fill yang terkontaminan ya, adik-adik. Yang positif pasti dia akan keruh ya, pasti akan keruh seperti yang negatif. Nah, ini ya pasti akan bening. Contoh media fill seperti ini. Sudah di cap bagus loh, sudah di cap bagus, sudah normal seperti kalau misalkan media fill-nya sediaan solid, ya tentu saja di sini apa namanya berbeda ya. Nah, mungkin di sini media fill-nya yang digunakan adalah beda, mungkin serbuk dari SCDM yang dipakai. Kalau ini mungkin liquid yang dipakai ya, liquid yang dipakai sehingga menyesuaikan dengan tadi ya sediaan yang digunakan ya. Kalau yang di sini liquid berarti ya ini yang positifnya pasti akan terjadi kekeruhan seperti ini ya. Nah, ini inkubasinya yang tadi ya, inkubasi selama 2 suhu ya. Hari pertama, 7 hari pertama menggunakan suhu 20 sampai 25, hari kedua menggunakan suhu 30 sampai 35. Ini ya untuk apa namanya? Deteksi dari media fill-nya. Nah, kemudian hari 8 dilakukan pengamatan ya setelah diinkubasi dari suhunya ini atau sebelum masuk ke inkubasi suhu yang kedua untuk 7 hari yang kedua. Nah, kemudian pengamatan juga dilakukan setelah kedua dari perbedaan suhunya ini.
Dan sebelum inkubasi di awal dan saat setelah pengamatan 7 hari, wadah dibolak-balik. Nah, dibolak-balik supaya seluruh dari kacanya ini, permukaan wadahnya ini terbasahi. Kemudian bila ada pertumbuhan diidentifikasi ya, jenis cemarannya apa sih sebenarnya ini, gitu ya. Terjadi pencemaran apa nih, gitu ya. Kalau yang kita gunakan besok itu kan pakai agar ya, media agar hanya mengetahui saja terjadi pencemaran seperti itu, tanpa mengetahui jenis cemarannya ini apa, gitu ya. Kemudian berapa pencemarannya, berapa banyak, nah tanpa mengetahui itu ya. Yang penting tahu aja ada pencemaran atau tidak. Tapi kalau ada pencemaran, nah ada pencemaran artinya nggak berhasil, ya produk kita ini tidak berhasil. Kalau tidak ada pencemaran, belum tentu, gitu kan, belum tentu produk yang kita hasilkan ini adalah steril. Nah, jadi adik itu tadi seperti itu ya. Pembuktiannya adalah tadi balik ke dokumentasi yang kita miliki dari awal. Makanya kita dari awal selalu ini ya, mengajak adik-adik untuk mencatat semua ya. Seperti yang kemarin itu kan sudah dilakukan sama adik-adik ya, apa yang dilakukan, gelas yang dipakai, bagaimana cara sterilisasinya, suhu yang digunakan untuk sterilisasi, berapa lama sterilisasinya, seperti cara pencucian, tutup karetnya bagaimana, nah seperti itu ya. Itu yang akan adik bahas ya, seperti itu masanya, bukan produknya. Artinya, waduh berhasil dong. Nah, bukan seperti itu ya. Belum tentu itu berhasil. Gitu. Pembuktiannya dengan dokumentasi-dokumentasi di awal yang adik lakukan. Itu. Nah, ini jumlah wadah yang digunakan. Tidaklah cukup memungkinkan untuk evaluasi yang absah. Ya, jadi misalkan untuk batch yang kecil gitu kan, harus sama dengan media fill-nya itu ya. Jumlah wadahnya harus sama ya. Jadi harus sama lah dengan media fill ini, seperti pengecekan yang sama sebenarnya dengan produk, tapi dia menggunakan media pertumbuhan seperti itu ya. Target hendaklah pertumbuhannya nol kan, tidak ada ya, tidak ada, tidak ada pertumbuhan ya. Kemudian jika mengisi 5.000 unit kan, tidak boleh ditemukan unit tercemar. Jadi 5.000 unit ini media fill misalkan juga ya, tidak boleh ditemukan unit tercemar. Gitu ya. Fillnya harus sama ya, ini adalah sama dengan batch-nya ya. Jika mengisi 5.000 sampai 10.000 unit, satu unit tercemar adalah diikuti dengan investigasi. Nah ini harus diinvestigasi ya. Caranya diulang media fill-nya ya. Nah, jika ada satu unit media fill yang tercemar, diulang media fill-nya. Kalau misalkan ada dua yang tercemar, itu kan bilang isi 5.000 sampai dengan 10.000 unit, artinya divalidasi ulang. Nah, tadi ya, yang seperti tadi ya, divalidasi ulang ininya, apa namanya, itu yang kita gunakan. Ya. Bila mengisi lebih dari 10.000 unit, nah, jika satu unit tercemar, hendaklah diinvestigasi. Jika dua unit tercemar, ya diulang ya, diulang validasi, kemudian eh, investigasi dulu, kemudian diulang divalidasi. Ya. Nah, itu ya dia. Jadi media fill ini menggambarkan bahwa nantinya gitu ya, pada saat kita menggunakan suatu, ini kan suatu validasi sebenarnya dia media fill ini ya. Kita menggunakan alatnya itu gitu kan, tidak akan tercemar oleh ini ya, apa namanya, bakteri-bakteri seperti yang kita tidak harapkan, seperti adanya pertumbuhan mikroba seperti ya, kemudian adanya pertumbuhan bakteri, kapang kami dan sebagainya. Nah ini ya, makanya si BPOM ini kalau misalkan ada pengisian secara aseptis pasti ditanya, sudah pengujian media fill belum? Begitu ya. Ini yang diminta ya, data media fill ini yang diminta gitu. Kan yang ditunjukkan bukan hanya produk kita sudah steril kok Pak, ini nah, bukan, tapi indikator media fill ini ditunjukkan bahwa benar proses yang kita itu sudah steril seperti itu. Ya. Nah, ini misalkan persediaan tetes mata atau tetes telinga ya, biasanya dikemas dalam wadah plastik buram. Nah, berarti media fill-nya kita kan harus diwadahin yang sama kan. Tadi kan jumlahnya sama, wadahnya juga harus sama kan seperti itu ya.
Ya ini susah jadinya adik-adik ya karena kan buram padahal tadi kan liquid ya kan jadi menghambat pendeteksian dari pertumbuhan jadinya. Bagaimana caranya ya jadinya dikeluarkan jadinya seluruh wadah itu dituang dalam media jernih pada saat pengamatan. Jadi 5.000 batch ya 5.000 dituangin. Nah inilah makanya pengujian dari media fill ini sangat-sangat mahal sekali adik-adik ya. Makanya hanya 2 kali setahun. Itu pun selama pergantian shift gitu ya. Pada saat tadi ya pergantian shift, kemudian ada waktu istirahat. Nah itu yang harus kita lakukan ya. Proses kritis namanya ya. Pada saat perubahan shift, nah, atau alat modifikasi sistem, nah dilakukan 3 kali untuk tiap shift ada proses dari lini. Revalidasi dilakukan 1 kali untuk tiap shift. Nah, untuk pengisian tiap 6 bulan ini dilakukan revalidasi yang rutin ya. Jadi begitu ya, begitu sangat-sangat dijaganya suatu produksi steril yang kita gunakan seperti ini ya. Karena kita tahu bahwa produk yang kita gunakan atau yang akan kita masukkan ke dalam tubuh itu yang untuk produk sterilnya adalah tanpa barrier ya. Nah, barrier seperti apa? Ya, barrier di kulit seperti itu ya, barrier apa namanya? Kalau yang produk-produk non steril kan melalui barrier dia kan. Kalau yang ini kan tidak langsung menuju ke aliran darah. Nah, makanya perlu ada yang pemastian seperti ini ya adik-adik. Oke, nah ini yang aseptis tadi ya. Jadi kondisi dari proses aseptis ini adalah mempertahankan. Jadi produknya kita yang akan kita buat tuh masing-masing komponennya itu kan sudah ditetapkan bahwa itu merupakan suatu yang apa namanya sudah steril ya, baik itu di tadi ya wadahnya sudah disterilisasi dengan autoclave ataupun dengan oven misalkan. Tutup karetnya sudah disterilisasi, bahkan ruangan pun juga sudah. Nah, apa namanya kondisi sterilisasi ini checkpointnya ada di lingkungan satu pasti ya. Kemudian di personil, kemudian di permukaan yang kritis, mejanya ataupun di bagian apanya itu dindingnya itu dinding dari ininya ya LAM-nya. Kemudian nah, pada saat ini wadahnya atau pemindahan atau tadi ya apa namanya pengisian fillingnya, aseptic fill areanya. Kemudian ada lagi waktu tunggu maksimum bagi produk sebelum mengisi ke dalam wadah. Nah, ini pada saat difiltrasinya misalkan ya. Ada waktu tunggu ya, jadi apa namanya? Sebelum dia masuk ke dalam wadah seperti itu ya. Jadi misalkan pemindahan ke tangki atau kontainer ruahannya itu berapa waktu tunggu sebelum masuk ke dalam wadah. Nah, itu harus juga dijaga ya proses aseptisnya. Kemudian filter untuk sterilisasi. Nah, filternya ini ternyata juga ini ya mempengaruhi ya seperti tadi ya di masing-masing tempat untuk di masing-masing apa namanya metode sterilisasi itu ada filternya gitu ya. Komponen dicuci, ditangani di lingkungan minimal kelas D. Nah, ini ya dicucinya minimal kelas D. Bahan awal komponen steril kecuali pada proses selanjutnya disaring menggunakan filter mikroba yang 0,22 mikron dilakukan di kelas A dengan latar belakang kelas B. Jadi pada saat filtrasi ini sudah dilakukan di LAF ya. Proses pembuatan larutan yang akan disesi secara filtrasi hendaknya dilakukan di lingkungan kelas C. Yang mau disterilisasi air minimal kelas C. Bila tidak dilakukan filtrasi, nah, penyiapan bahan dan produk hendaklah dilakukan kelas A dengan latar belakang kelas B. Jadi penyiapan bahan harus di lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B. Penanganan dan pengisian produk hendaklah dibuat secara aseptis di lingkungan kelas A, latar belakang kelas B. Ini pada saat ini ya pengisian ya, pengisian.
Pembuatan dan pengisian salep krim suspensi emulsi di kelas A dengan latar belakang kelas B. Apabila produk terpapar dan tidak akan disaring. Nah, ini ya, pastikan bahwa salep krim suspensi yang akan diisikan itu harus di lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B. Nah, untuk produk yang akan disterilisasi akhir, bisa dilakukan persyaratannya adalah minimal kelas C, ya. Untuk produk yang mempunyai risiko besar terkontaminasi partikel selama proses, misalkan infus dengan large volume parenteral lebih dari 100 mili ya, dan produk dalam wadah bermulut lebar, maka pembilasan akhir dan penanganan setelah dicuci dilakukan di bawah LAF, laminar airflow, ya, minimal kelas D. Jadi di ruang kelas D ini eh, pada saat penanganan itu kan, penanganan untuk pencucian yang gede volumenya gitu ya, harus di bawah LAF ya, ruang kelas D yang ada LAF-nya. Nah, ini LAF-nya seperti ini ya dia. Jadi berada di ruang kelas A. Ini ruang kelas A-nya ini ya. Jadi si personilnya berada di ruang kelas B ya. Di wadah dan bahan yang dapat membentuk partikel harus dibatasi jumlahnya di areal besi. Di kelas B itu harus dibatasi ya dan disingkirkan. Terutama saat proses dari aseptik berlangsung. Kemudian tanpa jeda waktu yang lama. Jadi komponen wadah peralatan setelah dicuci itu kan jangan dibiarkan di ruang kelas D seperti itu ya. Harus segera ditangani ya, dibawa ke ruangan kelas apa seperti ya, harus tidak agar tidak terjadi rekontaminasi. Setelah dicuci malah dibiarin jadi rekontaminasi. Nah, jarak waktu awal pembuatan larutan dan sterilisasi filtrasi itu harus sesingkat mungkin dan ini juga harus terdokumentasi ya. Nah, kemarin pada saat pencucian itu sampai berapa menit adik mencuci itu harus adik dokumentasikan harusnya ya. Didokumentasikan di ruang kelas D adik mencuci misalkan. Kecuali untuk yang tadi ya large volume volunteer yang bermulut besar di ruang kelas D itu harus ada LAF. Itu pun harus juga terdokumentasi ya berapa menit. Nah, harus sesingkat mungkin. Nah, harus sesingkat mungkin itu berapa menit ya supaya nantinya bisa tahu bahwa proses mana yang menyebabkan itu terkontaminan seperti itu ya. Ini contoh lain dari LAF lagi nih, laminar flow. Jadi si personil ini hanya di luar ya, mengamati di luar seperti itu ya. Produknya sudah ada di dalam. Tinggal pencet-pencet tombol aja dari luar dia ya. Nah, untuk proses liofilisasi, yaitu transfer produk dari mesin pengisi ke dalam mesin liofilisasi harus dilakukan dalam kondisi kelas A dengan latar belakang kelas B. Transfer ke mesin pencengkram tutup aluminium juga harus di kelas A. Untuk sediaan cair dan serbuk, nah, transfer dari daerah pengolahan aseptis ke mesin pencengkram aluminium juga ruang kelas A. Semua ruang kelas A ya, jadi cap-nya untuk capping pun di ruang kelas A seperti ini. Ini ruang kelas A ya, ini si personilnya berada di ruang kelas B ini. Ruang kelas A ini LAF-nya ini ya, laminar flow. Nah, ini perlu tersedia suatu sistem yang handal yang mampu mendeteksi ketiadaan stopper atau posisi stopper yang tidak sempurna sebelum cap, sebelum menutup ya, dengan tingkat probabilitas yang tinggi. Jadi pada saat terjadinya cap cap seperti ini di ruang kelas A, cap botol seperti ini ya perlu adanya ini ya detektor ya atau posisi stopper yang mereng, agak mereng atau bagaimana ya. Ini harus segera diketahui ya, mungkin diberikan detektor atau apa seperti itu ya, lewatin detektor yang hitam ini mungkin detektornya yang mana yang merah, harus segera tekan tombol berhenti dulu gitu ya, sebelum capping selanjutnya. Nah, harus disingkirkan yang mana yang mereng atau seperti itu ya. Nah, ini jangan sampai tidak
tersedia sistem pendeteksi, sistem penyingkiran tersebut. Jadi kalau misalkan sudah tahu bahwa ada yang tidak sempurna itu kan, ini harus segera disingkirkan ya, harus segera disingkirkan yang mana yang tidak sempurnanya ya. Kalau misalkan tidak tersedia sistem pendeteksi semuanya ini harus disingkirkan jadinya, jelek sekali kan jadinya. Padahal kita di depannya saja yang atau di areal 3 depannya ini aja yang rusak seperti itu misalkan ya. Ini aja yang disingkirkan harusnya. Nah, proses capping ini ingat ya, proses capping ini merupakan proses aseptis ya, bukan proses bersih. Nah, itu intinya ya. Jangan sampai kita hanya berpikir, oh sudah capping bersih ya sudah selesai. Bukan ya, tapi ini ingat ini adalah suatu proses juga aseptis ya, mampu menjaga dari kontaminan. Itu ya adik-adik ya. Kemudian ini juga kita lakukan ya sudah di lab ya. Jadi Jadi begitu ya. Nah, ini untuk apa namanya eh, partikel ya, terang dan gelap. Nah, pada selisih produk parental adalah satu persatu diinspeksi terhadap kontaminan. Ya, ini latar belakangnya harus sesuai ya, terkendali dan sesuai latar belakang gelap dan terang. Kemudian operatornya juga harus punya mata yang sehat dan harus melalui pemeriksaan mata yang rutin. Kalau yang berkacamata tentu saja ini ya, apa namanya, harus teratur yang memeriksakan ini ya kesehatannya ya. Ada juga ini biasanya karyawan atau personil yang melakukan ini ya harus sering melakukan istirahat ya selama proses infeksinya ini. Jadi jangan sampai lewat saja seperti itu ya. Padahal sebenarnya ini ada benda yang melayang, itu ya, benda yang melayang di dalam produknya. Oke, ini tadi lanjut ke pengawasan mutu ya. Jadi inilah yang sebenarnya indikator utamanya kita ya sebenarnya, bukan dari indikator biologis, kimia ataupun indikator media field itu yang ini ya. Kalau kalau ini penguasaan mutu inilah yang apa namanya merupakan atau memastikan dari steril atau tidaknya dari produk kita ya. Dan kemudian ingat harus divalidasi untuk produk yang berkaitan. Jadi semua tahap itu harus divalidasi ulang atau revalidasi seperti itu. Bahkan kalau misalkan terjadinya kontaminan di media filenya itu ya langsung ya. Setelah diinspeksi ternyata ada kontaminannya apa, baru divalidasi seperti itu ya. Itulah susahnya ya untuk penanganan dari produk-produk steril seperti itu adik-adik ya. Sampel yang diambil untuk pengujian sterilitas tidaklah mewakili keseluruhan batch ya, tetapi secara khusus adalah mencakup sampel yang diambil dari batch yang dianggap paling beresiko terhadap kontaminan. Misal, untuk produk yang diisi secara aseptis, sampel adalah mencakup wadah yang diisi pada awal, jadi di awal diisi itu dicek ya. Kemudian wadah yang diisi paling akhir, nah pengisian batch itu dicek ya. Atau juga pada saat yang diintervensi. Diintervensi itu maksudnya begini ya, misalkan terjadi mati listrik gitu. Mati listrik tentu saja nggak bisa ini ya berfungsi filternya karena kan kita menggunakan filter HEPA filter yang menentukan energi listriknya. Kemudian LAF-nya juga butuh energi listrik. Nah, itu ya perlu juga diintervensi ya. Kemudian untuk produk yang disterilisasi secara panas dalam wadah akhir, sampel hendaknya diambil dari bagian muatan dengan suhu terendah. Nah, seperti tadi ya. Jadi di tempat-tempat purupnya itulah diambil sampelnya ya, atau suhu terdingin yang dibilang ya.
tempat menaruh probe-nya itu atau titik-titik yang 10-nya itu kita ambil ya 10 sampel berarti ya kita ambil ya. Nah, itu yang harus kita ambil ya, atau suhu terdingin ya. Kepastian sterilisasi dari produk jadi diperoleh melalui validasi siklus sterilisasi untuk produk yang diselisih air atau melalui media fill untuk produk yang diproses secara aseptis. Nah, ini kepastian dari sterilisasi ini eh, diperoleh melalui data media fill ya. Jadi tidak tidak apa namanya apa na- eh, realisasinya ini berhasil atau tidaknya itu tidak dari indikatornya itu, tapi bisa dilihat juga melalui prosesnya ya tadi media fill-nya. Jadi media fill ini dilakukan sebelum produk ya. Catatan pengolahan batch dan dalam hal proses aseptis, catatan mutu lingkungan, telah diperiksa sejalan dengan hasil uji sterilitas. Jadi, semua dicatat ya, semua dicatat, semua lingkungan pun juga dicatat bagaimana ya, supaya hasilnya adalah steril. Prosedur pengujian steril hendaknya divalidasi untuk produk yang berkaitan. Metode farmakope harus digunakan untuk validasi ya seperti itu ya. Harus divalidasi, ingat ya, revalidasi juga ya untuk produk-produk yang dinyatakan tadi ya media fill-nya bermasalah gitu. Ataupun memang ada periode dari validasi itu ya. Izin Lanjut. penjelasan, Pak. Ya, Mohon maaf sebelumnya, Pak. Waktunya sudah terlewat dan kami iya, ada post test di jam 8, Bapak. ya, ya, kasihan ada. Oh ini sudah selesai kok, tinggal satu slide. Nah, Oh iya, sudah Pak. selesai. Ye, ini sudah di akhir ya, di akhir untuk metode dari apa namanya pengawasan mutu ya, mana yang menunjukkan. Tadi air ya pasti, air ini juga harus dipantau endotoksinnya, kemudian larutan infus volume besar juga ya. Nah, bila terjadi kegagalan uji sampel, nah harus diinvestigasi dan dilakukan revalidasi. Artinya apa adik-adik? Penjaminan mutu obat hanya bisa dicapai jika setiap orang yang terlibat dalam proses pembuatan obat memiliki komitmen yang sama dalam menjaga keamanan, kualitas, identitas, potensi, kemudian obat yang diproduksi. Itu ya dari awal ya berarti adik-adik ya. Harus komitmen. Kalau kerja di industri ya seperti itu ya, tidak ada tawar menawar ya dari awal udah harus apa namanya memiliki komitmen, harus juga sudah dipastikan faktor-faktor yang mempengaruhi dari kontaminan itu apa harus dicegah. Oke, selesai ya untuk bahan saya yang dua materi ini ya. Jadi tinggal kita cari untuk ininya ya, waktu untuk TS-nya. Nanti saya hubungi kormanya ya bagaimana proses postesnya ya, apa namanya UTS-nya, sorry. Itu bagaimana? Apakah online, apakah offline baiknya? Oke, itu saja ya mungkin karena adik mau ada postes, saya akhiri untuk kuliah hari ini dan mungkin minggu depan atau kapan ya waktunya untuk UTS kita cari waktu lagi. Terima kasih adik-adik hari ini. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat Eh, malam, Bapak. Terima kasih. eh, Terima kasih Bapak, selamat malam. malam.